Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradisa Fitra Buana, NIM 200512140071 dari kelas Sistem Informasi 2020A Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sejarah internet. Topik yang pertama yakni pengertian internet. Apa sih itu internet? Menurut KBBI sendiri, internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit berinternet yang melakukan hubungan melalui jaringan internet. Kemudian menurut Wikipedia Indonesia, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969. Melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET atau singkatan dari Advanced Research Project Agency Network, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Selanjutnya topik yang kedua yakni tujuan internet. Apa sih tujuan diciptakannya internet? Tujuan awal dibangunnya internet adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau dikenal dengan US Department of Defense membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah-daerah vital untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Kemudian seiring perkembangannya zaman, internet dan berbagai fasilitas di dalamnya kini memiliki tujuan yang lebih luas, yakni sebagai media melakukan transfer file. Transfer file yang dimaksud adalah untuk melakukan akses pada server lain yang jaraknya jauh, baik secara anonymous FTP atau singkatan dari File Transfer Protocol, maupun yang bukan anonymous FTP, sebagai sarana chatting dengan orang lain, sebagai sarana mengirim surat atau email, sebagai surat pembelajaran dan pendidikan, sebagai sarana untuk penjualan atau pemasaran, dan sarana untuk melakukan mailing list, newsgroup, dan konferensi. Selanjutnya topik yang ketiga yakni sejarah internet di dunia. Internet berawal pada tahun 1969 dan pada saat itu internet hanyalah sebuah jaringan komputer yang dibuat oleh ARPA. ARPA merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Proyek tersebut diberi nama ARPANET, yakni singkatan dari Advanced Research Project Agency Network. Proyek tersebut mendapatkan hasil temuan tentang bagaimana perangkat lunak atau software komputer yang berbasis Unix dapat berpadu padan dengan perangkat keras atau hardware. Sehingga pada perkembangannya, mulai menyadari bahwa hal tersebut dapat membantu manusia untuk berkomunikasi jarak jauh melalui saluran telepon. Padahal pada awalnya hanya akan digunakan untuk kepentingan militer saja. Kemudian pada tahun 1986, sistem nama domain mulai diperkenalkan kepada masyarakat, atau yang saat ini kita kenal dengan istilah DNS alias Domain Name System. DNS ini berfungsi untuk menyamakan sistem pemberian nama alamat yang ada pada jaringan komputer. Hingga kemudian pada tahun 2000-an, internet semakin berkembang dengan sangat pesat. Selanjutnya topik yang 4, yakni sejarah internet di Indonesia. Sejarah internet di Indonesia mulai pada awal tahun 1990-an. Saat itu, jaringan internet di Indonesia lebih dikenal sebagai paguyuban network, di mana semangat kerjasama, kekeluargaan, dan gotong royong sangat hangat dan terasa di antara para pelakunya. Berdasarkan catatan WIS Arin dan APNIC, protokol internet atau IP pertama dari Indonesia, UINetLab, didaftarkan oleh Universitas Indonesia pada 24 Juni 1988. Di sekitar tahun 1994, mulai beroperasi Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya. Indonet merupakan ISP komersial pertama Indonesia. Akses awal di Indonet mula-mula memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email client Pine, serta chatting dengan conference pada server AIX. Kemudian pada tahun 1995, pemerintah Indonesia melalui Departemen Pos Telekomunikasi menerbitkan izin untuk ISP yang diberikan kepada Indonet yang dipimpin oleh Sanjaya dan Rednet
pimpinan BRM, Roy Rahajasa Yamin. Kemudian mulai tahun 1995, beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri. Dengan memakai remote browser links di Amerika Serikat, maka pemakai internet di Indonesia bisa akses internet melalui HTTP. Perkembangan terakhir yang perlu diperhitungkan adalah tren ke arah e-commerce dan warung internet yang satu dan lainnya saling menunjang, membuahkan masyarakat Indonesia yang lebih solid di dunia informasi. Selanjutnya, topik yang kelima yakni runtutan kejadian penting dalam sejarah internet. Pada tahun 1957, Uni Soviet yang sekarang bernama Rusia meluncurkan wahana luar angkasa yakni Sputnik. Pada tahun 1958, sebagai buntut dari kekalahan Amerika Serikat dalam meluncurkan wahana luar angkasa, maka dibentuklah sebuah badan di dalam Departemen Pertahanan Amerika Serikat, yakni ARPA, yang bertujuan agar Amerika Serikat mampu meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi negara tersebut. Salah satu sasarannya adalah teknologi komputer. Pada 1962, GCR Licklider menulis sebuah tulisan mengenai sebuah visi di mana komputer-komputer dapat saling dihubungkan antara satu dengan lainnya secara global agar setiap komputer tersebut mampu menawarkan akses terhadap program dan juga data. Pada tahun ini juga, RAND Corporation memulai riset terhadap ide ini, yakni jaringan komputer distribusi, yang ditujukan untuk tujuan militer. Pada awal tahun 1960-an, teori mengenai packet switching dapat diimplementasikan dalam dunia nyata. Selanjutnya, pada pertengahan 1960-an, ARPA mengembangkan ARPANET untuk mempromosikan Cooperative Networking of Time-Sharing Computers dengan hanya 4 buah host komputer yang dapat dihubungkan hingga tahun 1969, yakni Stanford Research Institute, University of California, Los Angeles, University of California, Santa Barbara, dan University of Utah. Pada tahun 1965, istilah hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. Pada tahun 1968, jaringan Timnet dibuat. Tahun 1971, anggota jaringan ARPANET bertambah menjadi 23 node komputer yang terdiri atas komputer-komputer untuk riset milik pemerintah Amerika Serikat dan universitas. Pada tahun 1972, sebuah kelompok kerja yang disebut dengan International Network Working Group atau INWG dibuat untuk meningkatkan teknologi jaringan komputer dan juga membuat standar-standar untuk jaringan komputer, termasuk di antaranya adalah internet. Pembicara pertama dari organisasi ini adalah Vint Cerf, yang kemudian disebut dengan Bapak Internet. Selanjutnya pada tahun 1974, Vint Cerf dan Bob Kahn mempublikasikan spesifikasi detail protokol Transmission Control Protocol atau disingkat TCP dalam artikel A Protocol of Packet Network Interconnection. Pada tahun 1974 juga, Bolt, Beranet, and Newman atau BBN, kontraktor untuk ARPANET, membuka sebuah versi komersial dari ARPANET yang mereka sebut dengan Telenet, yang merupakan layanan paket data publik pertama. Pada tahun 1978, protokol TCP dipecah menjadi dua bagian, yakni Transmission Control Protocol dan Internet Protocol atau TCP/IP. Pada tahun 1979, grup diskusi Usenet pertama dibuat oleh Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Belovin, alumni dari Duke University dan University of North Carolina, Amerika Serikat. Setelah itu, penggunaan Usenet pun meningkat secara drastis. Pada tahun ini pula, emoticon diusulkan oleh Kevin McKenzie. Awal tahun 1980-an, komputer pribadi atau PC mewabah dan menjadi bagian dari banyak hidup manusia. Kemudian pada tahun 1982, istilah internet pertama kali digunakan, dan TCP/IP diadopsi sebagai protokol universal untuk jaringan tersebut. Name server mulai dikembangkan, sehingga mengizinkan para pengguna agar dapat terhubung kepada sebuah host tanpa harus mengetahui
jalur pasti menuju host tersebut. Tahun ini tercatat ada lebih dari 1.000 buah host yang tergabung ke internet. Pada tahun 1986, diperkenalkan sistem nama domain yang sekarang dikenal dengan DNS atau Domain Name System yang berfungsi untuk menyeragamkan sistem pemberian nama alamat di jaringan komputer. Nah, itu saja sedikit informasi sejarah internet yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dari segi kata dan dari segi materi, saya mohon maaf yang besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.